Ya, kembali lagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 April 2025. Melanjutkan sesi yang kemarin, karena kemarin sudah membahas terkait reksadana pasar uang. Kali ini saya ingin coba berbagi ilmu terkait dengan reksadana pendapatan tetap. Platform yang digunakan masih sama, yaitu dari Growin. Ini adalah platform dari Mandiri Sekuritas. Bagi rekan-rekan yang mungkin masih penasaran seperti apa, nanti bisa dihubungi saja langsung ke Mandiri Sekuritas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait fasilitas yang ada di platform mereka. Oke, langsung saja kita buka di bagian mutual fund, di bagian fixed income. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang belum tahu, reksadana pendapatan tetap ini berisi surat utang atau sukuk yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Dan minimal itu berjumlah 80% dari total komposisi reksadana. Jadi reksadana ini cocok bagi investor yang menginginkan imbal balik atau keuntungan yang lebih besar daripada reksadana pasar uang dan memiliki horizon jangka waktu investasi menengah atau bisa dibilang 2-3 tahun. Itu cocok menggunakan reksadana ini. Nah, karena reksadana ini memiliki tingkat keuntungan lebih tinggi, otomatis resiko fluktuasi harganya juga lebih tinggi daripada reksadana pasar uang. Perlu selalu diingat bahwa seiring dengan naiknya keuntungan atau imbal hasil suatu instrumen investasi pasti akan diikuti oleh kenaikan risiko. Jadi rekan-rekan untuk selalu mempertimbangkan tidak hanya tergiur atas potensi keuntungannya saja, tapi harus mampu bersiap untuk menghadapi resiko yang juga semakin meningkat. Nah, di platform Growin ini kita coba sortir dulu untuk 1 tahun. Nah, di sini kalau untuk Growin ada Trimegah, ada Insight, dan ada Star. Jadi ada 3 manajer investasi. Ada yang berbasis syariah, ada yang konvensional. Jadi ini kita coba bedah, salah satunya kita coba dari yang Trimegah dan tetap syariah kelas A. Dapat terlihat di sini bahwa grafik performansinya tidak semulus reksadana pasar uang. Ada cenderung naik turun, meskipun kalau dilihat secara jangka panjang selama 1 tahun atau 3 tahun, kecenderungannya tetap naik, tapi bisa dilihat ada beberapa penurunan di waktu-waktu tertentu. Nah, reksadana ini cocok untuk mulai menilai tingkat resiko yang bisa Anda terima. Semisal Anda memang benar-benar tidak mau dipusingkan dengan hal seperti ini, maka ya disarankan kembali ke reksadana pasar uang. Namun dengan tingkat imbal balik yang lebih rendah. Kita coba bedah lagi di fun fact-nya. Di sini bisa dilihat pendapatan tetap atau reksadana pendapatan tetap ini diluncurkan di 2019 dan dengan biaya manajemen yang lebih tinggi. Bisa dilihat di video sebelumnya bahwa biaya manajemen untuk reksadana pasar uang hanya berkisar 2%, tetapi di sini maksimal mencapai 3%. Biayanya lebih tinggi. Nah, tentu dengan biaya lebih tinggi ini,
patut dijadikan referensi apakah selaras dengan kinerjanya atau tidak. Jadi rekan-rekan nanti bisa membandingkan antar manajemen investasi, apakah dengan biaya manajemen yang lebih tinggi atau lebih murah, apakah selaras atau tidak dengan kinerjanya. Nah, di sini bisa dilihat kebijakan investasinya bahwa 80-100% di obligasi. Alokasi terakhirnya 92% obligasi dan instrumen lainnya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa untuk alokasi aset terbesar ada di obligasi dan kebanyakan di sini obligasi korporasi, obligasi swasta. Dan karena ini berdasar basisnya syariah, maka menyesuaikan obligasinya pun obligasi yang berbasis syariah. Misalnya teman-teman ingin mengetahui salah satu, rekan-rekan bisa langsung menggunakan Google, itu bisa dengan cepat ketahuan profil dari obligasi yang dibeli oleh manajer investasi tersebut. Jadi sudah sangat memudahkan untuk mencari informasi. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat obligasinya itu ada berapa seri, siapa yang menerbitkan, dan dengan yield berapa, di angka berapa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa yieldnya itu ada seri A di 7,25 dan yang tertinggi di seri C ada 10,75 di jangka waktu 5 tahun. Jadi semakin lama obligasi, korporasi biasanya yieldnya akan semakin tinggi. Karena risiko ketidakpastian yang diterima investor juga akan semakin besar dan meningkat. Nah, jika rekan-rekan sekalian merasa cocok dengan perusahaannya dan merasa yakin bahwa perusahaan penerbit obligasi tersebut masih mampu untuk membayar kewajibannya, maka rekan-rekan bisa untuk mempertimbangkan membeli reksadana tersebut. Namun, jika ada misalkan satu atau dua penerbit obligasi yang kira-kira rekan-rekan sudah analisa, rekan-rekan tidak yakin dengan keberlangsungan usahanya, maka sebaiknya memilih reksadana yang lain. Kita coba bedah satu lagi. Nah, untuk insight Renewable Energy Fund ini cukup menarik. Nah, inilah rekan-rekan ya gunanya untuk menganalisa dan membandingkan bahwa ternyata ada beberapa manajer investasi yang mampu untuk meredam fluktuasi. Nah, insight ini contohnya. Ini saya tidak mengiklankan, tapi ini berdasarkan data di Growin ya, yang saya ambil tanggal 27 April. Jadi terlihat bahwa grafiknya itu tidak terlalu fluktuatif seperti Trimegah. Nah, ini cocok untuk rekan-rekan yang tidak terlalu nyaman dengan fluktuasi. Tapi kembali lagi, imbal hasilnya tadi masih di bawah dari Trimegah. Oke, kita cek fun fact-nya. Nah, bisa dilihat di fun fact-nya, ini biaya manajemen fee-nya relatif lebih rendah daripada Trimegah. Kalau Trimegah tadi maksimum di 3%, ini di angka 1,5%. Nah, ini kembali lagi bisa rekan-rekan jadikan referensi dengan manajemen fee yang tinggi, apakah sepadan dengan imbal balik yang dihasilkan. Jadi ini dikembalikan lagi kepada goal ya, tujuan yang mau teman-teman capai di reksadana. Nah, di sini bisa dilihat bahwa komposisi obligasinya karena ini tidak berbasis syariah, maka di sini bisa dilihat tidak ada yang berbasis syariah. Dan ini ada beberapa penerbit perusahaan obligasi yang bergerak di bidang pertambangan, manufaktur kertas. Ya, kebanyakan pertambangan dan manufaktur kertas. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa
cek sendiri dengan Google apakah perusahaan-perusahaan ini menurut rekan-rekan sekalian masih mampu untuk menjalankan kewajibannya dalam melunasi obligasi atau surat utangnya. Nah, ini bisa dilihat juga bahwa klasifikasi resikonya juga cenderung tidak terlalu tinggi. Jadi cocok untuk dipegang rekan-rekan yang memiliki profil resiko yang rendah. Nah, karena reksadana ini medium untuk jangka waktunya menengah 3-5 tahun, maka saran saya kalau ketika rekan-rekan hendak memilih reksadana ini, pastikan bahwa uang tersebut memang uang yang sekiranya tidak diperuntukkan untuk dana darurat. Jadi ini tidak cocok untuk menyimpan dana darurat, dan misalkan atau rekan-rekan ada kebutuhan jangka pendek ya 3, 6 atau 12 bulan ke depan, maka sebaiknya lebih baik ditaruh di reksadana pasar uang daripada reksadana pendapat tetap. Ini cocok misalkan kalau rekan-rekan punya dana anak sekolah ya untuk 3 tahun ke depan, misalkan mau masuk SMP atau mau masuk SMA. Nah, karena jangka waktunya masih lama, masih 3 tahun, maka cocok untuk sementara dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap. Kembali lagi, saya selalu menyarankan untuk tetap cek dan recheck fund fact sheet dan juga prospektus dan juga obligasi yang ada di reksadana tersebut. Kembali lagi bahwa data ini data terakhir tanggal 27, nah untuk kedepannya bisa saja berubah dan performansi masa lalu tidak selalu mencerminkan performansi di masa depan. Jadi tetap bijak dalam berinvestasi, sayangi uang rekan-rekan yang sudah rekan-rekan dapatkan dengan susah payah. Nah, demikian untuk video kali ini. Kiranya tetap cuan, tetap semangat. Semoga tidak bosan melihat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.